Nggak ada sopan santunnya kalian ini. Bubar! Tutup! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Guru. Di siang. puasa setelah seminggu ada video, saya langsung tunjukkan ada video. Ini kayaknya setiap tahun terjadi. Dan banyak yang ngirim ke Instagram Pak Guru Gembul, minta tolong direaksi. Di reaction? Saya jadi YouTube reaction. Mana softtek atau buat softtek? Bu, apa yang maklumat Ramadan? Siap penghargaan, siap. Yang betul gimana? Siap. Kudu ngalem Itu belah itu tuh. Itu belah itu tuh. Rusuh gitu. Oh iya. Ya, jadi itu ceritanya konteksnya itu adalah Dia mendatangi ormas rumah makan. atau itu yang nyari rumah makan untuk di sweeping gitu ya. Iya. Bahkan itu kan saya nunjukin satu video, bahkan ada yang kayak tukang gorengan buka siang-siang di. Nggak ada sopan santunnya kalian ini. Bubar! Tutup! Di luar bulan puasa saya akan pernah mengganggu. Saya perhatikan warung ini dari kemarin. Kalau mau kita sore, nggak perlu pakai kursi-kursi kayak gitu. Sore silakan buka jam 5. Sore buka silakan jam 5, nggak perlu pakai kursi. Ya, siap. Baraya semua catat ya. Pertama, dia puasanya dijamin batal semuanya. Ya udah marah-marah. Marah-marah sama orang, jadi itu udah dia juga ternyata tidak berpuasa. Jadi dia marah-marah sama orang yang tidak berpuasa, lah dirinya sendiri tidak berpuasa. Gimana ceritanya seperti itu ya? Itu hal pertama dan mendasar. Kemudian yang kedua, saya katakan ya sekali lagi, mereka kriminal. Itu jelas kriminal. Itu mengganggu orang lain, itu kriminal. Kriminal atas nama agama itu jauh lebih parah lagi. Jadi ini juga menistakan agama. Sebab kalau misalkan berita ini viral. Kalau misalkan berita ini viral, berapa banyak orang-orang Islam yang akan dihinakan dan dinistakan di media sosial gara-gara perlakuan itu. Berapa banyak perempuan bercadar yang niatnya ikhlas tulus misalkan, atau laki-laki yang hijrah gitu, langsung dianggap negatif dengan stereotip negatif gitu gara-gara tampilan-tampilan seperti itu. Berapa banyak, ini kan penistaan terhadap agama. Ini penistaan terhadap agama, ini penistaan terhadap masyarakat Indonesia, penistaan terhadap prinsip-prinsip bernegara Indonesia. Ini kriminal, harus ditegaskan ini kriminal dan ini jahat terhadap agama. Jadi dia itu double melakukan kesalahannya terhadap negara dan kepada agama. Ini Pak Polisi mana, Menteri Agama mana, MUI mana. Kalau misalkan saya ketemu sama orangnya, saya tuh pengen bersilaturahim sebenarnya sama orang-orang yang seperti itu tuh. Ya maksudnya please lah, ini gak ada faedahnya kalau misalkan itu harus dan dia bilang apa tadi? Tidak menghormati orang yang berpuasa. Ini kan dia tidak menghormati orang yang berpuasa kan? Dia sedang mengkhianati orang yang sedang berpuasa. Orang yang berpuasa itu kan, aduh, saya tuh suka kesel sama yang gini. Ya, tapi tidak menghargai katanya. Orang yang minta dihargai itu adalah orang yang tidak berharga. Orang yang minta dihormati itu adalah orang yang tidak terhormat. Jadi kalau misalkan Baraya lihat ada orang yang terpuji gitu, orang yang hebat, dia emang nggak usah bilang hormati saya kan enggak, dia udah dipuji sama banyak orang. Orang yang minta ngemis-ngemis penghargaan, orang yang minta ngemis-ngemis, oi hargai itu yang berpuasa, ya berarti dia tidak berharga. Itu sampah masyarakat, Jadi perempuan-perempuan berhijab bercadar tadi itu, dibalik cadarnya juga itu sampah, saya pikir. Ya, dan itu menistakan Islam udah sampai kelewat. Ya, itu di medsos itu Islam tuh dihujat habis-habisan tuh gara-gara yang kayak gitu. Iya benar. Dan setiap tahun selalu ada. Ya, dan setiap tahun selalu ada ya. Kenapa ya? Apakah orang yang sama? Ya, tidak tahu tapi tidak, ya, ini kayaknya orang Sunda ya, bahasanya bahasa Sunda. Di Garut ini. Oh, di Garut? Iya. Astagfirullah, Garut kan kota Illuminati. Oh, jangan-jangan ini antek Dajjal ini, antek Illuminati ini. Dari mana Pak Guru ada? Kan ada bukunya. Tara maca itu. Kan kalau kejadian tadi terjadi setiap tahun. Nah. Ini ada kejadian yang terjadi setiap ada kecelakaan. Oh, apa itu? Setiap ada kecelakaan.
Oh iya, telur ya dijarah. Bahkan ternyata Pak Guru si kernetnya itu meninggal. Meninggoy. Dan ada keluarganya ngeposting, tolong dong kembaliin HP merek Vivo, dompet, KTP, dan jam tangan. Astagfirullahaladzim. Nah itu, saya kemarin bikin videonya terkait dengan ini. Sudah naik juga kemarin. Sudah naik juga kemarin, jadi silakan lihat linknya. Itu tuh memang kebobrokan moral kita gitu. Jadi ada kejadian truk kecelakaan, orangnya bukan ditolong, dibiarkan meninggoy, malah hartanya dijarah, dompetnya diambil, HP-nya astagfirullah, sampai jam tangannya diambil. Itu orang yang kecelakaan Baraya, tapi itu sampai telur-telur muatannya diambil. Itu bisa ditandain gak sih orang-orang yang di situ tuh? Ya harusnya sih bisa, berapa banyak juga. Di situ ada polisi juga, ya udah polisi biarkan. Polisinya juga ngebiarin. Polisi ngaturin lalu lintas. Ya ampun, please lah Baraya. Jadi, nah ini masyarakat Indonesia tuh, saya tuh pernah berpikir kayak gini. Kalau yang jatuh gitu ya, emas gitu, ya agak masuk akal kalau dijarah gitu. Ini mah telur gitu. Telur hal yang biasa yang kita bisa ambil, dan itu mempertaruhkan nyawa sampai orangnya meninggal, masih aja fokus sama telur gitu. Astagfirullah, sekelaparan apa sih masyarakat kita? Ya sebenarnya saya jelaskan di video saya itu sebenarnya bukan kelaparan, tapi masyarakat kita tuh percaya bahwa kita tuh kelaparan. Karena kita tuh didoktrin untuk menjadi inferior. Nah nanti lengkapnya di situlah. Tapi ini kebejatan moral, kita harus akui ini ada kebejatan moral. Ada orang yang celaka, bukannya dibantuin, malah dijarah gitu. Coba sekarang negara lain gitu nggak sih Pak Guru? Apa? Kalau ada kecelakaan diambilin juga? Ya saya tidak tahu ya. Tapi kan negara-negara yang lain mah tidak sereligius kita kan? Iya sih. Iya, kita mah kan sebagai salah satu negara paling religius di dunia. Jadi masa religius tapi bentuknya gitu sih. Jadi aduh, bener-bener ini polisinya tadi cuma ngatur lalu lintas. Ada satu lagi Pak Guru yang selalu terjadi setiap tahun. Apa itu? Terjadi ke setiap tahun, ke setiap orang berbeda. Dengan batasan umur tertentu, yaitu akan ada pertanyaan kepada orang-orang yang belum menikah, kapan nikah? Nah iya. Lebaran apalagi nih Pak Guru, bagaimana pendapat Pak Guru terhadap orang yang Lebaran, kapan nikah? Nah ini pertanyaan saya simpel Pak Guru. Dari saya tidak mempermasalahkan tentang ditanya kapan nikahnya. Menurut Pak Guru, menikah dulu atau mapan dulu? Jadi pertanyaan mana yang mau dibahas nih? Menikah dulu atau mapan dulu? Soal menikah dulu atau mapan dulu tidak bisa hanya itu saja faktor itu saja yang dipertimbangkan. Karena ada orang yang sukses dengan nikah dulu baru sukses, ada yang mapan dulu baru nikah, ada juga. Tergantung banyak sekali konteks. Jadi misalkan gini, ada seorang laki-laki yang dia ngajak nikah dulu sama si perempuan. Karena apa? Karena sebenarnya dia punya potensi yang sangat besar, tapi dia tidak bisa mengatur dirinya sendiri, mendisiplinkan dirinya sendiri. Dengan adanya istri di sebelahnya yang itu ikut ngatur, ikut mendisiplinkan, kan perempuan mah lebih lebih apik gitu ya. Itu akhirnya dia bisa sukses besar. Ada yang seperti itu. Kayak saya misalkan. Ada yang bisa seperti itu, atau ada yang sebaliknya. Justru si perempuan itu jadi penghalang buat dirinya. Karena dia terlalu kerja keras misalkan gitu. Jadi mendingan mapan dulu baru punya istri. Ada ya, setiap orang tuh beda-beda. Ini dalam hal misalkan tadi pertanyaannya itu adalah pihak laki-laki gitu ya. Bukan gara-gara saya patriarki, tapi yang bertanya tuh dalam konteks ini kan biasanya laki-laki yang ditanya seperti itu tuh. Mapan dulu atau nikah dulu. Sebab perempuan dalam tradisi budaya di Indonesia tuh tidak dituntut untuk mapan dulu gitu. Biasanya begitu. Itu. Nah, kalau misalkan ditanya kapan nikah, saya juga pernah bikin videonya dulu. Tapi yang jelas ini adalah bagian satu di antara sekian bagian toxic positivity gitu. Jadi apa toxic positivity itu Pak Guru untuk yang tidak tahu? Kalimat positif, kalimat memotivasi, tapi toksik gitu, yang nyakitin gitu. Kayak gitu. Jadi sebenarnya gini, pertanyaannya adalah apa faedah kalau misalkan kita bertanya kepada pihak lain terkait apa keputusan yang dia ambil gitu. Kapan nikah? Nikah mah kan urusan dia gitu, ngapain juga ikutan gitu. Istri saya juga pernah kayak gitu dan sampai nangis-nangis dulu tuh. Karena apa? Karena kami tuh memutuskan untuk menunda punya anak gitu ya. Istri saya tuh mau kuliah dulu. Nah karena pengen kuliah dulu, maka selama 7 tahun tuh kami memutuskan untuk gak punya anak.
itu tetangga yang lewat nanyain itu tiap hari gitu. Kapan punya anak, kapan punya anak, kapan punya anak. Bahkan ketika dijawab, tapi mereka tuh bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama serupa persis seperti itu gitu. Kenapa gitu? Kenapa gitu? Kenapa gitu gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu coba? Kenapa coba? Karena masyarakat kita adalah masyarakat komunal, bukan peduli, masyarakat komunal. Masyarakat komunal itu adalah masyarakat yang ingin semuanya itu sama rasa, sama rata, tapi kalau di bawah. Jadi kalau misalkan gini nih, kalau nikah itu ngambil badan jalan. Kenapa? Kan badan jalan memilik bersama gitu. Ada lapangan kosong, ngadurukan di situ. Kenapa? Ya kan lapangan memilik bersama gitu. Jadi semuanya kalau mungkin kita milik bersama. Itu karakteristik masyarakat kita yang itu sudah disebutkan sejak masa lampau. Masyarakat kita itu adalah masyarakat yang bergotong royong. Tapi gotong royongnya sekarang jadi cacat. Jadi hanya sama rata saja kalau misalkan ada di bawah. Kalau ada di atas pas sikut-sikut, mental kepiting. Itu juga sudah pernah bikin videonya saya kemarin kan, yang mental kepiting itu. Tapi intinya gini lah Baraya, apa pentingnya kalau misalkan Baraya nanya keputusan dari pihak lain terkait dengan urusan pribadinya? Kenapa anak kamu disekolahin di situ? Ya urusan dia gitu. Kenapa kamu menunda pernikahan? Kenapa kamu menunda punya anak? Kenapa anaknya baru segini? Hanya tuh punya anak lagi dan sebagainya. Itu tuh masyarakat kita itu adalah masyarakat yang inferior dalam hal ini ya. Masyarakat yang inferior. Kalau masyarakat inferior itu pengen menyamakan diri dengan pihak lain. Coba lihat kuda zebra. Kenapa nggak ada yang pink? Kalau pink, dia kelihatan sama pemangsa. Gampang diidentifikasi. Makanya dia diburu. Langsung di cirian. Nah, untuk tidak di cirian seperti itu, dia warnanya semuanya sama. Jadi membingungkan dari predator, gitu kurang lebihnya. Tapi kalau misalkan dia ada di puncak, gitu, ada di puncak rantai makanan, dia menyamarkan diri itu bukan menyamarkan diri dengan pihak lain, tapi menyamarkan diri dengan lingkungan. Biar apa? Biar dia mau mangsa tidak ketahuan orang. Jadi orang-orang paling kaya di Indonesia itu menyamarkan penghasilannya, biar nggak diminta orang. Tapi kalau misalkan masyarakat kecil kita itu mencoba flexing, tapi pas ditagih, ya kita sebagai rakyat kecil kan sama aja, sama itu juga kita manja. Jadi dia berusaha untuk menyamaratakan dengan pihak lain. Jadi itu toxic positivity. Sebaiknya sih kita berpikir dan berbicara hanya untuk masalah-masalah publik saja. Jangan masalah pribadi. Nah itu kan apa namanya pesan untuk ke yang bertanya. Kalau untuk yang ditanya, apa nih pesan Pak Guru untuk setiap kali orang yang ditanya kapan nikah? Banyak pasti orang-orang yang mau lebaran tanya kapan nikah. Gak ada, gini nih ya, untuk orang-orang yang bertanya seperti itu, tidak ada pembuktian yang paling memadai selain kesuksesan. Gak ada jalan lain selain itu. Jadi pembuktian dengan lisan itu bakal dibantah terus, bahkan diabaikan. Ditanya kayak gitu udah ngejawab, besoknya gitu lagi nanya lagi sama gitu. Padahal kan udah dijawab, tapi kenapa pertanyaannya gitu lagi gitu. Nah, itu nggak bisa kecuali dijawabnya dengan misalkan gini. Dirimu udah nikah, punya duit berapa? Oh segitu, nih duit saya. Gara-gara nikah tuh jadi balangsak. Nah, misalkan hanya dengan cara seperti itu saja gitu. Kita tuh ya karena mereka itu adalah pengen semua orang tuh sama seperti dirinya gitu. Jadi untuk menunjukkan hal yang sebaliknya adalah tunjukkan kesuksesan. Mereka tuh bungkam. Kalau misalkan ya ada mama marah-marah ke kita, kenapa kamu tuh nggak kayak orang lain ngelamar kerja jadi PNS atau kenapa? Pertanyaan itu akan ditanyain terus seumur hidup. Kecuali Baraya datang ke dia bawa duit 2 koper. Mah nih, gara-gara nggak jadi PNS. Itu teman mama tuh yang jadi PNS dapat duit segini nggak? Ibu baru bungkam. Oh itu kayak streamer sering kayak gitu ya? Atau kerja orang-orang yang kerja dari rumah? Iya. Jadi sebenarnya balik lagi ya, untuk bisa membongkar keinginan untuk setara, kita harus menunjukkan bahwa kita tuh tidak setara gitu. Udah itu, oh iya ada kelasnya beda sih ya Tama. I see. Mungkin itu pertanyaan yang cukup orang rasakan Pak Guru, termasuk saya. Ya. Terima kasih Pak Guru untuk hari ini. Ya, beda-beda. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.